Halo guys, balik lagi bersama kita dari Kevin Mona Culinary. Jadi hari ini kita tuh beda dari yang biasanya, kita tuh nggak nge-review gimana karena kita hari ini mau Q&A. Akhirnya saya kira setelah 1 tahun kita 1000 subscriber, padahal dulu saya ekspektasinya 100.000. Tapi ternyata cuma 1.000. Tapi tidak apa-apa. Kita bersyukur. Sudah 10%-nya. Iya, kita bersyukur. Mantap. 1.000. Kita terima kasih buat yang udah support, subscribe kita sampai 1.000. Iya. Jadi kita hari ini mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan. Waktu itu di Instagram kita udah sekitar 5 hari lah ya. Sekitar 5 hari kita udah nge-share di Instagram buat kalian yang mau nanya-nanya ke kita. Dan ini udah ada beberapa. Nah ini kita biar nggak bosen Q&A-nya kita sambil mukbang. Kan ada juga yang request kan, mukbang tteokbokki kak gitu. Nih, mukbang tteokbokki jualan kita yang tidak laku. Ya. Jadi ini kita mau penghabisan bahan. Dibanding basi mubazir dong. Jadi kita mukbang aja. Tapi percaya ini enak banget. Tapi enak kayak Enggak, ini bukan karena kita yang jualan ya. Emang kalau nggak enak kita bilang nggak enak, kalau enak ya enak. Yang enak tuh kayak sausnya gitu loh, beda kan, maksudnya beda sama beberapa saus lainnya gitu. Bukan menjelek-jelekan yang lain, cuman nih sausnya beda tipenya doang. Ada rasa khasnya gitu lah. Iya, kayak Udah paling gitu aja promosinya udah. Gitu aja sih. Promosinya gitu, nggak usah kebanyakan, nggak usah kelamaan nanti. Ini kalau kalian masih mau beli masih bisa bulan ini, dikit lagi sih, udah mau kelar, udah mau tahun baru sih, jadi kayaknya nggak ada. Bentar lagi basi sih kayaknya bahannya, jadi kita habisin. Iya. Terus ini ada ramdon juga. Ini sebenarnya bukan ramdon yang asli guys, bukan capageti sama neoguri ya. Ini kita pakai mie sedap ya. Ya mie sedap. Mie sedap goreng biasa Yang sama kuah. mie sedap siwon kuah. Iya, karena Spicy soup, ya, siwon karena, kuah. Iya, siwon. Ini resepnya ada di channelnya Mas Hansol, kita pernah nonton juga ya. Terus Tapi dia pakai daging. Iya. Karena kita nggak punya daging, kita pakai telur aja. Iya. Ini tadi topoknya tuh 500 gram. Setengah kilo lah, setengah kilo. Setengah kilo. Terus kita pakai Nugget. nugget kita yang kita Ini jualan. nugget terenak di muka bumi guys. Nugget. Ini perintilan Iya, kita ini- kecil-kecilin gitu. Dah kita langsung pertanyaan-pertanyaan aja ya, kita Iya, langsung jawab ya. Sebelum kita mulai Q&A sama makan, kita doa dulu. Amin. Amin. Oke, kita langsung pertanyaan pertama ya guys. Oke, ini jadi ada 5 pertanyaan dari YouTuber juga, food vlogger teman kita. Nama channelnya itu Christoph ya. Kalian bisa subscribe juga channel dia. Nih, pertanyaan pertama ya. Paling suka review makanan yang kayak gimana sih? Wak 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 wak. Tawa. Tawa. Paling suka review makanan yang kayak gimana? Coba kamu dulu. Sukanya review makanan yang unik gitu, yang belum pernah gue makan. Jadi kayak ada rasa magic gitu. Iya sama sih. Jadi kita makanya tujuannya buat review gitu ya. Jadi pengennya yang kita belum pernah makan gitu loh. Bukan yang kita udah pernah makan, kita tahu enak, kita vlogin gitu. Iya. Kalau kita lebih suka ke yang kita belum pernah makan, kita cobain, kita kasih tahu kalian rasanya kayak gimana. Iya, kayak jadi kayak bener kayak sharing gitu, kayak oh gini gak rasanya gitu. Yang kayak misalnya apa ya, makanan yang unik. Banyak kayak sih. pangsit Legino unik. Iya, pangsit Legino unik. Terus yang mungkin yang nggak kita syutin sih dulu banget, kayak apa sih, ayam punyanya Garam ya, yang hitam, yang aneh-aneh, yang pokoknya Sate aneh-aneh jengkalan gitu. juga, sate jengkalan Nah, ada sate dulu jengkal kontennya. enak, udah tutup deh kayaknya. Enak gitu. Tapi gue paling suka yang artis-artis sih, karena Artis ya? view-nya gede. Kita lanjut pertanyaan kedua. Ini Masih dari Koko Kristo, ada 5 pertanyaan. Pas di nge-YouTube, ada makanan yang sebenarnya nggak enak, tapi kalian bilang enak nggak? Yuk kita jawab bareng deh. 1, 2, 3. Ada. Tapi sebenarnya bukan nggak enak. Kurang aja sih. kurang aja, tapi kita kasih tau aja ya cluenya ya. Cluenya tuh ini awal kita nge-YouTube. Jadi di antara beberapa konten kita di awal-awal itu, tapi karena kan kalian kita, cari dah yang mana gitu. mungkin dari rautnya bisa kelihatan. Kita nggak mau kasih tahu brandnya lah. Tapi bukan nggak enak ya, cuman kita tuh mungkin karena masih baru ya, kita tuh bingung gitu nge-review harus gimana sih, ngomongnya kayak gimana ya. Jadi masih agak takut. Malah ngejek gitu. Jadi kita enak-enak aja udah pokoknya. Sebenarnya bukan nggak enak sampai nggak bisa dimakan juga sih. Masih bisa dimakan lah. Cuman kurang aja. Jadi intinya ada. Lanjut pertanyaan ketiga dari Koko Kristo lagi. Ada momen pernah ditolak atau nggak dikasih izin pas mau ngonten? Nggak ada sih ya. Enggak sih. Nggak ada. Ini singkat aja sih, ini nggak ada. Semuanya dikasih, cuman paling melalui prosesnya aja ada yang
agak rumit gitu loh. Ada yang Iya, apalagi lama nunggunya lah. waktu di awal-awal kan kita masih subscribernya masih belum, maksudnya kadang orang bukan lihat angka juga, mungkin kan nggak tahu aja kan. Nggak tahu kayak lu siapa. Konten lu apa masih gitu. diragukan lah. Kayak gitu. lu takutnya malah bikin menjelek-jelekin. kontennya maksudnya nggak bagus gitu. Maksudnya kontennya nggak mendidikan, takutnya kayak gitu. Jadi awal-awal agak sedikit susah, tapi nggak boleh gitu, nggak ada sih. Tapi puji Tuhan dikasih izin semua sih. Iya, bener. Ini enak banget super toppingnya BTW. Aduh, Udah cukup guys. promosinya, udah cukup. Ini beneran enak. Udah cukup promosinya. Wow, tapi nggak sampai mau meninggal sih. Nah, Enak kali. kita lanjut pertanyaan keempat, masih dari Koko Kristo. Konten yang paling berkesan yang mana? Kita video tuh ada 60-an video kita buat. Yang paling berkesan yang mana? Buat kamu dulu deh. Kalau aku video pertama sama Lumir. Ya karena video pertama tuh karena kayak itu kayak experience, karena kan aku tuh bener-bener karena kan aku gendut banget ya guys. Aku tuh ngerasa aku tuh insecure banget. Terus kayak aku tuh harus kayak ngerekam diri aku depan kamera, aku aja tuh malas foto full body gitu kan. Kayak aku tuh Malu ya? se-insecure itu gitu, kayak aduh gue jelek, gue gendut gitu lah. Terus, Malu lah. Iya. Terus beneran bikin insecure bukan gara-gara dirinya gue juga sih, tapi kayak orang-orang di sekitar gue lah, kayak talk ya bla 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 gitunya. Nah jadi gue tuh nggak pede gitu kan. Makanya waktu itu kayak kalau liat video awal gue tuh kayak yang kayak apa ya, kayak kaku gitu. Terus Tapi di situ titik mulai memberanikan diri ya. ya mulai lebih pede gitu loh, karena sekarang gue jadi jujur aja gue jadi lebih pede sih. Kayak gini, kayak gue nggak sebenci itu sama diri gue. Terus jadi itu kayak jadi pengalaman gue gitu loh. Jadi gue kayak ya walaupun itu video yang kaku, tapi menurut gue itu gue udah belajar gitu, lebih terbuka gitu sama diri gue sendiri. Jadi gitu sih. Sama kalau Lumiere itu gara-gara pelayanannya itu Ramah banget. ramah banget, dia tuh nggak lihat kita siapa tapi dia seramah itu. Jadi itu kayak Benar-benar wah. dibantu sampai akhir ya. Sampai terakhir banget kayak Terus kita nungguin Aurel sampai jam 10 malam tapi nggak ketemu. masih jadi budak apa kita? Masih jadi budak Budak konten viral. Iya, sekarang Sama udah, kita pengen pansos sih sebenarnya guys. iya, kita Cuma nggak dapet. terlalu jujur ya. Tapi ini udah tobat. Tapi kalau buat gue ya benar video pertama. Udah pastilah itu kayaknya buat semua YouTuber kayaknya kalau tanya konten berkesan itu pasti yang pertama. Sama kalau buat gue, kalian kalau ngikutin kita dari lama banget itu giveaway sih, video giveaway yang vlog di SMS Sumarekon Mall Serpong. Itu wah, Itu gila, ya. itu sampai dari siang boy, dari siang sampai malam, dari terang sampai gelap itu, dari jam 11-an sampai jam 8-an malam kayaknya. Bener-bener kita nggak keluar dari mall itu, Kayak kita keliling seharian aja. situ, kayak Baterai habis kita numpang ngecas, beli minum. makan, makanya gitu kerjanya Pindahin cuma file, makan doang udah. Terus sempat hilang tripod. Ternyata benar. ketinggalan di salah satu restoran di sana. Terus balik lagi, untungnya masih disimpenin, Emang masih pelupa ada. juga sih, dan tapi itu Tapi juga itu parah, itu kenangannya itu nggak itu bisa kenangannya dilupain. juga ini sih. Terus hujan juga kan, dan kita untuk kan belum ada mobil ya. Itu kita naik bus. Memang masih pakai bus doang Nah, kan kita naik kan bus bus. SMS. Biasa kan waktu itu masih kita suka naik motor sama pakai bus dari di Shuttle jadi gitu lah, shuttle. gratis. Di sini ada kayak shuttle kayak per ininya gitu loh. Jadi mantap sih, itu gratis lagi kan. Cuman kemarin lagi hujan aja. Oke, jadi gitu kalau yang berkesan menurut kita ya. Kalau buat kalian subscriber kita yang udah dari lama, menurut kalian konten kita paling bagus yang mana? Kalian boleh komen di bawah. Atau kalau masih ada yang mau ditanyain kurang lengkap, komen juga nggak apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir dari Koko Kristo. Bukan pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan terakhir dari dia ya. Apa alasan jadi food vlogger? Kalau buat aku sih, karena aku suka makan. Iya, karena suka makan sih bener. Makan tuh, terus kontennya makan tuh banyak gitu. Kayak nggak bakal buntu, kayak ada aja tiap bulan makanan baru. Kayak konten makanan itu nggak akan habis, ya kan? Pasti kalaupun nggak ada restoran baru, ada restoran yang udah lama keluar menu baru gitu. Kayak gitu, jadi kayak Muter-muter aja gitu. ya enak gitu. Dan emang suka makan juga, jadi ya jalaninnya enak gitu. Kalau alasan milih jadi food vlogger sih sama ya ada hal pribadi lain lah. Tapi kalau umumnya itu. Oke, selanjutnya dari mak gua sendiri. Sukses terus ya, semangat ya, thank you lah mak. Saya sama ada mak gue. Terus ada dari mak dia juga. Sukses selalu ya, Tuhan Yesus memperluas daerah usaha pekerjaan kalian. Amin. God bless. Amin. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan. Ada dari Nasi Kebuli. Ini dari Nasi Kebuli yang kita syuting di Instagram guys, kalau kalian nonton ya. Itu enak banget sih nasi kebulinya. Ya, bukan karena di Iya, ini juga itu tapi enak ya. banget sih. Kalian harus cobain lah. Terinspirasi dari mana Kak ngevlog makanan? Nggak ada yang gimana banget sih, kayak emang ya karena suka makan aja pengen, jadi ya udah deh buat. Kalau inspirasi nggak ada lah ya. Nggak ada sih. Nggak ada secara spesifik gitu. Cuman kalau baru-baru ini gua JWS Bros ya. Kalau lo ada nggak? Nggak ada. Ya udah. Terus dari Wilson Bison. Ajak aku collab dong bosku. Kan gedean Anda subscribernya, harusnya Anda yang ngajak kita collab aja biar kita lebih bangga. Terus lanjut dari
temen lu ya ini ya. Hai, jujur gue ngikutin banget sih dari awal kalian nge-YouTube. Nah, kira-kira suka duka selama ini apa aja? Suka duka banyak banget lah, kalau satu-satu dijabarin mah nggak selesai sih. Ya kayak yang mungkin beberapa poinnya. Apa ya suka duka ya? Suka duka foodies ya? Iya, jadi food vlogger suka dukanya apa? Kalau buat gue sendiri sih, kalau suka dukanya modalnya lumayan tau. Jadi foodies. Siapa bilang jadi YouTuber nggak pakai modal? Pakai. Makanya nonton biar ada duit. Biar dapat AdSense, dapat duit. Jadi modalnya lumayan gitu kan. Masa kan kita masih mahasiswa. Jadi Tapi sukanya makan. Dapat pengalaman baru, terus di endorse, terus diundang ke sana sini. Terus jadi banyak lumayan relasi gitu sih, beberapa yang foodies juga. Ya sukanya itu. Kalau dukanya ya mikirin konten, terus kadang kontennya jauh-jauh, apalagi pas COVID. Terus kita jaraknya juga rumah, kalau lu pulang jadi jauh-jauhan, nggak bisa bikin konten berdua. Ya gitulah suka dukanya. Gitu sih. Pas COVID gitu bikin konten keluar juga susah. Paling itu. Terus kesulitan jadi food vlogger itu apa? Dari Dea Adelin. Kalau buat awal-awal yang ngomong depan kamera sambil makan sambil jelasin sih. Soalnya kan kayak ngomong sambil makan terkesannya nggak sopan gitu. Kadang-kadang suka keceplosan, belum ditelen udah ngomong. Bukannya sengaja, itu nggak sengaja kayak gitu. Ya terus kalau menurut aku sih kesulitannya sebenarnya kalau syuting berdua sih masih enak gitu loh, kayak nggak terlalu canggung kan. Tapi kalau sendirian banget tuh agak susah sih. Masih dari Dea Adelin. Tips hubungan supaya langgeng dong kak. Dikira kita biro jodoh. Hubungan supaya langgeng, jangan pacaran. Kalau tips biar langgeng sebenarnya harus jujur sih kalau ya, kata jujur. Ini kenapa jadi merambah ke percintaan ya kita ya? Apalah, tapi jujur, keterbukaan itu tuh penting. Kayak misal lu nggak suka sama cowok lu gitu, lu kasih tahu apa yang lu nggak suka, jangan lu pendem. Jadi lu ada masalah ngomong gitu. Jadi kadang jadi cewek jadi cowok jadi kayak orang gila dah. Terus kayak ya gitu loh, take and give, bukan cowoknya doang yang berusaha berubah, tapi ceweknya juga sifat yang jeleknya juga berubah gitu. Itu mantep. Tahu diri gitu. Gitu sih. Udah pasti itu harusnya itu sih langgeng harusnya ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Langsung aja nih, orangnya ada di sini sebenarnya guys yang nanya nih ya. Cerita awal kenapa bisa bareng, asik. Kenapa bisa bareng ya? Udah 2 tahun sih, jadi udah agak-agak ini ya. Pertama karena satu kampus, satu angkatan, terus ketemu ya kan. Kayak kumpul-kumpul dulu sebelum masuk kuliah. Jadi ketemu gitu. Terus chat-chatan, merasa cocok, ya udah seminggu jadi hajar aja. Iya kan PDKT-nya tuh itu kayak cuman baru sehari. Habis itu udah 2-3, terus habis itu ketemu terus kan dalam minggu itu. Lo kalau jadian langsung. merasa cocok ngapain diundur-undur lagi? Iya, ngapain selamat Loh, nyatanya 2 tahun kita baik-baik aja. Iya, makanya daripada kelamaan malah narik bosen, keburu diambil orang lain. Iya, ini cuma sebentar langsung kasih tahu ke orang tua. Sunggas udah aja. Jadi pokoknya segitu aja sih. Kita kayaknya emang nggak berbakat jadi mukbang gitu ya, karena nggak habis-habis ya. Habis-habis. Perut udah begah duluan. Terus thank you banget buat yang udah nanya ke kita. Terus udah subscribe. Pokoknya kita kedepannya ini gue bakal balik sih ke rumah gue, jadi syutingnya kayak bakal sendiri-sendiri gitu. Jadi pokoknya segitu aja. Kalau misalnya kalian ada request pengen makan atau makan apapun, komen di bawah. Atau pertanyaannya merasa ada yang kurang jelas gitu jawabannya. Iya, di komen bisa. Komen lagi aja, ntar kita bales, kita diskusi lagi. Pertanyaan-pertanyaan tidak berfaedah gitu. Ya, pokoknya gitu aja sih. Jadi udah jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Terus jangan lupa follow Instagram kita juga di sini. Ya, buat interaksi lebih mendalam gitu ya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video baru setiap kali kita upload. Oke, jadi segitu aja. See you di next video. Bye-bye. 1, 2, 3. Halo guys. Balik lagi bersama kita dari Kevin Mona Culinary. Ngomong dulu dari awal deh. Dimulai. Gak usah kayak gitu sebelum mulai Q&A dan mukbangnya kita. Q&A. Iya, lu aja deh ngomong dah. 1, 2, 3. Terus ada lagi. Ini siapa ini? Lagi syuting, Cok. Astaga. Lu udah datang sih? Lu mau ikut syuting?